Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau disebut vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita mau lihat prediksi 7 hari ke depan ya. 7 hari mendatang. Siapa akan datang, akan menghampiri ya. 7 hari ke depan. Oke. Cara ini aku lihat aku ngerasa 7 hari ke depan ada seseorang mempunyai perasaan yang semakin besar sama kamu ya. Ini bisa siapa aja, bisa mulai dari keluarga, teman, bisa juga dia atau mereka. Sepertinya ada yang perasaannya akan semakin besar ke kamu ya. Entah orangnya semakin memikirkanmu, entah orangnya semakin sayang ke kamu, atau apa gitu. Ada cinta tanpa syarat. Aku ngerasa gitu ya. Jadi bagaimanapun situasinya, mau rumit, sulit keadaannya, orang ini tetap cinta. Ya tetap cinta dengan kamu gitu. Terus 7 hari ke depan ada rezeki baru, ada harapan baru untukmu, gitu. Dan kamu akan menjalani hidup kayak mengalir aja, seperti air. Kamu akan menjalani semuanya mengalir. Dan kamu ini banyak ikhlas, banyak tulus, begitu. Jadi kalau kamu berbuat baik, atau kamu sudah berbuat baik, ini kamu banyak ikhlas, tulus begitu. Ya udahlah, gak usah berharap kebaikanku dibalas ya. Ya gitu. Terus aku ngerasa 7 hari ke depan seperti ada freedom atau kebebasan ya. Bisa juga tentang pelepasan. Kamu ini banyak-banyak melepas. Kamu banyak melepas orang-orang yang ya udah, kalau nggak sefrekuensi mau gimana? Kalau memang tidak sejalan ya mau gimana gitu. Aku ngeliatnya begitu ya. Jadi 7 hari ke depan kamu akan berhasil, seperti berhasil melepas gitu. Kayak ya kalau teman-teman ada yang tidak sefrekuensi ya sudah. Kalau ada teman-teman tidak sejalan ya udah, ngapain dipaksain gitu. Itu sih. Sama kayak orang-orang yang negatif, toksik ya. Ya udah, dilepas ya. Oke. Dan ini beberapa kalian lebih mikirin soal kerjaan sih, atau masa depan. Oke. 7 hari ke depan kamu banyak relax, banyak tenang. Jadi ya udah santai aja. Toh juga intuisi bicara ya. Kata hatimu, firasatmu gak bisa dibohongi. Misalnya apa ya?
Eh, Kalau memang ada keadaan kayak nggak enak ya, atau ada orang nggak enak gitu, kamu bisa ngerasain. Kalau kamu ngerasa ada orang negatif, toksik atau gimana ya, ya udah. Berarti nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak tingkah gitu. Ini kamu mendengar intuisi atau firasatmu. Ya firasatmu tajam, nggak bisa dibohongi. Jadi kalau orang negatif, nggak beres, ya udah. Ngapain diladeni, ngapain direspon, ngapain saya banyak ngomong, ngapain saya banyak bicara, mending diam gitu. Ya, itu sih. Oke, kita lihat ya. Tujuh hari ke depan. Oke, ada tentang spiritual ya. Mendalami spiritual. Wah. Jadi spiritual itu ya bagaimana kamu mendalami dirimu sendiri, bagaimana mendekatkan diri ke ilahi, mendekatkan diri ke semesta, ya. Terus banyak kesadaran untuk melihat realita, melihat kenyataan gitu. Kayak ada beberapa hal tidak bisa dipaksakan, ada beberapa hal memang tidak ditakdirkan, ya udah. Kalau memang tidak ditakdirkan, ya diikhlaskan gitu. Sama kayak ada orang-orang bisa datang, bisa pergi, teman-teman bisa datang, bisa pergi. Ya udah, ikhlas. Ya inilah hidup kan. Inilah realita. Manusia hanya datang dan pergi. Yang nggak ada yang abadi. Gitu kan. Itu sih. Oke, ini ada cakep ya. Apakah 7 hari ke depan kamu semakin cakep ya? Ini berapa kalian 7 hari ke depan semakin menarik sih. Atau dibilang 7 hari ke depan, kita nggak tahu ya. Nanti kamu ketemu siapa aja. 7 hari ke depan, nanti tiba-tiba ketemu teman. Bisa aja 7 hari ke depan, tiba-tiba nanti ketemu masa lalu. 7 hari ke depan, tiba-tiba nanti ketemu keluarga, bisa aja. Atau ketemu orang yang sekarang atau siapa. Jadi ya apa ya, mungkin berdandan sih, perbaiki penampilan, mempercantik penampilan, ya bikin dirimu lebih menarik aja, bikin dirimu lebih cantik, lebih ganteng, ya siap-siap lah gitu. Bisa aja nanti ketemu orangnya tidak terduga gitu. Oke. Ada tentang telinga ya. Telinga ini ya bisa aja terjadi sesuatu sama telinga, ya. Ya dijaga kesehatan telinga. Bisa nanti telinga ini gatel, telinga ini panas ya, kayak ada yang ngomongin. Ya bisa tanda-tandanya lewat telinga ya. Entah telinga gatel, panas secara medis, kesehatan. Bisa juga telinga panas karena ada membicarakan kamu. Telinga panas karena ada gosipkan kamu. Bisa aja gitu. Ya. Terus telinga itu kan tentang mendengar. Kamu akan mendengar kabar gitu. Kamu akan mendengar isu-isu. Kamu akan mendengar gosip ya. Tentang siapa gitu ya. Oke, ada tentang pasif. Pasif ini kalau dikaitkan sama telinga, berarti ya pasif ini nggak banyak ngomong, tapi banyak mendengar ya. Aku ngerasa gitu sih. Jangan banyak bicara, jangan asal bicara.
Lebih baik ini pakai telinga, banyak mendengar. Itu sih. Kalau banyak mendengar, banyak informasi kan. Kalau banyak mendengar itu ya banyak pengetahuanmu, banyak insight untuk kamu. Ya terkadang banyak mendengar itu enak sih, nggak buang-buang energi, malah mendapat energi ya. Kalau banyak bicara habis energi. Oke. Ini ada tentang teman. Mungkin teman-temanmu akan mencari kamu, ya. Yang pernah dekat, yang pernah berteman, ini akan mencarimu ya. Oke. Dan kita lihat lagi ya. Ada tentang ego. Jadi 7 hari ke depan mungkin ketahuan ya ego seseorang. Ternyata ya ada temanmu yang egois, ada saudara ya egois gitu. Tapi bisa juga tentang diri sendiri ya. Ya kamunya mikirin ego juga gitu. Kamu mikirin harga diri, kamu mikirin ya apa iya memuaskan ego mereka terus, apa iya memenangkan ego mereka terus ya. Ya sampai kapan gitu. Oke. Aku ngerasa 7 hari ke depan kamu akan berusaha menerima dan menerima lagi ya. Entah kamu menerima kenyataan, ikhlas gitu. Atau ada sih kamu bisa menerima kabar 7 hari ke depan. Gitu. Terus 7 hari ke depan kamu menerima atau mendapat ide-ide bagus sih. Entah kenapa nanti ya 7 hari ke depan. Nanti tiba-tiba muncul di kepala. Tiba-tiba muncul di otak kita ya. Kayaknya ada ide bagus. Aku harus ini, harus itu. Harus bersikap ini, harus bersikap itu. Harus berusaha ini, berusaha itu. Nanti muncul ide bagus gitu. Ya mungkin bisa juga menghasilkan uang. Ya. Terus sebenarnya 7 hari ke depan kayak aku bilang relax aja ya. Relax sih, kayak pelan-pelan satu persatu dikerjakan supaya beraturan ya, karena 7 hari ke depan bisa aja banyak prioritas. 7 hari ke depan bisa aja nanti ada kesibukan, nanti ada prioritas-prioritas ya, pelan-pelan dilakukan supaya semua terlaksana, supaya semua terrealisasi begitu ya. Itu sih kayaknya harus pelan-pelan sih. Kayak fokusmu kemana dulu. Kalau kerja ya kerja aja dulu, baru mikirin teman, mikirin siapa gitu ya. Atau fokusmu keluarga saja dulu, baru mikirin yang lain ya. Terus oke, jiwamu akan tetap bisa bersinar ya. Jiwamu akan tetap bisa bercahaya. Sebenarnya energi itu nggak bohong ya. Kalau kamu orang yang baik, kelihatan sih baik ya. Kalau kamu memang orang yang baik, semesta akan memudahkan langkahmu gitu. Jadi kalau kamu itu memang baik, tulus, positif, ikhlas, tidak negatif ya, tidak toksik, ya semesta akan berpihak sama kamu. Keberuntungan akan mendampingimu. Cie. Ya ada begitu ya. Oke, terus
ada kemungkinan memang kamu akan dapat kabar. Kamu akan dapat kabar tentang sesuatu, kamu akan dapat kabar tentang seseorang. Tapi kayak kamunya denial gitu. Kamu kayak menyangkal. Ah, nggak mau tahu ah. Ya gitu. Jadi 7 hari ke depan misalnya, nanti ada info ya, nanti ada informasi, kabar. Ternyata temanmu begini, ternyata temanmu begitu, ternyata dia keluarga atau siapa begini begitu, tapi kamu nggak mau tahu. Kamu nggak mau tahu. Kayak orang yang udahlah, ngapain aku harus tahu gitu. Ngapain kepoin hidup orang. Bodoh amat, masa bodoh gitu. Dia mereka mau gimana kan? Ya udah gitu. Jadi kamu kayak sebenarnya nggak mau tahu. Oke. Ini 7 hari ke depan kamu banyak berlindung. Ya, berlindung ke Tuhan. Kamu berlindung ke Yang Maha Kuasa. Ya, kamu berlindung juga sih dengan dirimu sendiri ya. Kamu melindungi mentalmu, kamu melindungi energimu, tenagamu, waktumu, uangmu ya. Kamu kayak, ih ngapain ya aku buang-buang energi, ngapain buang-buang waktu, buang-buang duit untuk hal negatif atau orang negatif. Itu sih. Memang perlu ya 7 hari ke depan ini melindungi diri sendiri. Ya memang kesannya ada ego ya. Cuma ya begitulah manusia punya ego. Gak mungkin kamu memenuhi terus egonya orang-orang. Gak mungkin kamu memenuhi egonya dia, mereka terus ya. Saatnya lindungi dirimu, menjaga dirimu. Jaga mental. Jadi kalau nggak mau ladeni dia, nggak mau ladeni mereka, ya sudah ya. Oke. Ini memang 7 hari ke depan ya akan banyak prioritas ya. Banyak yang harus dipikirkan. Banyak yang harus kamu pikirkan gitu. Tapi kayak ya tentukan yang penting aja sih. Tentukan yang penting gitu. Terutama mikirin diri sendiri aja. Itu yang utama ya. Maksudnya mikirin diri sendiri aja dulu, baru mikirin yang lain. Karena ini kalian ada yang mikirin keluarga lah, mikirin teman, mikirin siapa, mikirin kerja atau uang. Tapi yang utama mikirin dulu diri sendiri. Mikirin dulu kayak kamu sehat secara fisik nggak, kamu sehat secara mental nggak. Itu aja dulu, baru mikirin yang lain ya. Terus oke, ada tentang mulut ya. Aku ngelihat mulut ini kayak apa ya? Ya mulutmu harimaumu ya. Makanya dibilang tadi hati-hati berbicara, jangan asal bicara ya. Jangan gampang mengiyakan orang-orang. Jangan gampang mengiyakan teman. Jangan gampang mengiyakan keluarga atau siapalah yang kamu rasa belum tentu kamu bisa. Misalnya, ada nanti teman ngajak ketemu, ada nanti keluarga bilang ini itu. Jangan langsung diiyakan. Takutnya kamu iyakan tapi ternyata kamu tidak bisa memenuhinya. Itu. Oke. Terus 7 hari ke depan tentang mulut ya, mungkin ada juga ya kesehatan mulut. Kesehatan mulut dijaga ya. Kesehatan mulut kan bisa kayak sariawan, panas dalam, sakit gigi, hati-hati ya. Terus entah batuk, ya mungkin ada. Itu dijaga ya.
kesehatan. Ada tentang gunung 7 hari ke depan. Ada berkaitan gunung ya. Entah orangnya dekat gunung, di area gunung. Atau nanti ada sesuatu sih dekat gunung ya. Bisa nanti beberapa perginya ke daerah gunung. Entah terencana atau tiba-tiba pengen ke gunung. Ada mungkin gitu ya. Gunung itu bisa juga tentang batasan ya. Ada sepertinya batasan kamu dengan seseorang. Ada sepertinya membatasi diri. Atau ada juga memang penghalang. Rintangan antara kamu dengan seseorang ya. Oke, nih huru hara. Hati-hati dengan si pembuat huru hara. Hati-hati dengan orang-orang problematik sih, orang-orang bermasalah. Ini mau bikin huru hara. Jadi mulut itu dijaga. Nggak usah semua direspon ya. Jangan mudah berantem sama orang. Jangan mudah terpancing berdebat sama orang. Jangan mudah terpancing bertengkar sama orang. Ya jaga emosi lah. Kalau kamu tahu ada orang problematik ya, bermasalah, ya udah, jangan ikutan bermasalah. Ya itu sih. Oke. Ada tentang rambut. 7 hari ke depan ada nanti mikirin rambut. Kayaknya rambutku diapain ya. Iya gitu. 7 hari ke depan ada tentang rambut. Entah rambut kita rontok, entah rambut kita ini bagusnya diapakan ya. Bagusnya rambut aku diapain ya gitu. Mungkin kepikiran sih sama rambut ya. Ini berapa dibilang rajin keramas supaya nggak gatel-gatel ya. Nggak ketombean gitu ya. Oke, ada tentang dada. Jadi beberapa nih terasa sesak di dada ya. Entah secara medis kesehatan tuh ada. Ada juga memang karena pikiran, stres, panik, cemas, khawatir. Ada juga sakit hati, kecewa. Jadi kayak dada ini sesak aja gitu. Makanya dibilang banyak ikhlas ya. Biar tenang, biar nggak sakit dada. Oke, ada kepiting ya. Aku ngerasa ini ya, ini tentang mental sih. Mungkin ada yang mentalnya seperti kepiting. Mungkin ada yang kayak orangnya itu mau melindungi dirinya, padahal dia itu salah ya. Ya playing victim, ada bermental korban. Jadi ada yang kayak udah tahu salah tapi melindungi dirinya. Jadi hati-hati aja ya. Terus ya ada juga sih beberapa orang sosokan gitu ya, sosokan kayak dia merasa lebih hebat, lebih jago atau apa. Padahal sebenarnya dia tuh insecure, dia minder sama kamu. Tuh ada. Ada beberapa orang sensitif juga ya sama kamu. Oke, terus ada pundak. Ini 7 hari ke depan. Mungkin ya pundak kita capek ya. Pundak capek menahan beban atau apa gitu. Aku rasanya. Mungkin beberapa butuh pundak juga ya untuk bersandar. Siapa ini ya membutuhkan sandaran gitu.
Mungkin ada orang di sana menderita, ada orang di sana susah, butuh pundakmu untuk bersandar atau butuh bantuanmu. Ya, 7 hari ke depan masih ada orang manipulatif ya, bertopeng. Yang berbohong ini masih ada. Ya, hati-hati aja. Ada yang berlagak baik di depan tapi toksik di belakang. Tujuh hari ke depan kamu harus banyak belajar ya. 7 hari ke depan belajar memperbaiki keuangan, menata finansial, belajar menata masa depan, belajar menghadapi kehidupan. Ya, belajarlah. Hidup ini terus belajar sebenarnya. Itu. Oke. Kalau kamu ngerasa bingung, ngerasa kehilangan arah, ya sebenarnya belajar. Belajar aja, memahami semuanya. Belajar memahami kehendak Tuhan, ya. Terus pelajari orang-orang yang memang tidak bisa dipercaya, ya. Misalnya kamu bingung sama temanmu, kamu bingung sama seseorang, kamu bingung sama keluarga atau siapa, ya pelajari aja. Oh, sifat dia begini, oh sifat mereka begini, ya udah pelajari. Berarti ya kalau orangnya begini harus dihadapi begini, kalau orangnya begitu harus dihadapi begitu, ya kayak gitu contohnya. Oke, nah ini dia 7 hari ke depan. Pelan-pelan aja ya. Aku ngerasa ada beberapa punya target gitu. Cuma dibilang pelan-pelan aja. Kalaupun punya ambisi juga pelan-pelan saja ya. Wah. 7 hari ke depan ini ada mau bicara baik-baik ya sama kamu. 7 hari ke depan ada mau bicara ya baik-baik atau bicara dari hati ke hati sama kamu ya. Kita siapa ini? Ya sepertinya sayang sih sama kamu. Mungkin mau ungkapkan perasaannya, beberapa ingin minta maaf atau ya memperbaiki hubungan, itu mungkin ada ya. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa di komen. Dah.